Raja Abraha dan pasukan bergajah menyerang Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan seorang raja bernama Abraha dan pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Kisah ini disebutkan dalam surat Al-Fil ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi taqlil wa arsalalaihim tohiron ababil talmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Kota Mekah ramai dikunjungi masyarakat karena letaknya yang strategis. Berada di jalur perdagangan, terlebih lagi banyak pengunjung yang mendatangi Ka'bah. Hal itu membuat kota Mekah semakin ramai. Sementara Gubernur Yaman bernama Abraha yang membangun pusat pemerintahannya di kota San'a merasa iri dengan keramaian kota Mekah. Dengan adanya gereja yang mewah dapat menarik perhatian masyarakat dan menyaingi kota Mekah. Wahai pengawal, bagaimana perkembangan kota San'a setelah dibangunnya gereja Aklaus? Apakah lebih ramai dari kota Mekah? Maaf tuanku, walaupun kita sudah bangun gereja yang megah, orang tetap mengunjungi kota Mekah. Apa? Baiklah kalau begitu. Kita akan hancurkan Ka'bah. Siapkan pasukan yang besar. Besok kita akan berangkat menuju Mekah. Siap tuanku. Keesokan harinya, Abraha bersama para prajurit bersiap untuk menyerang Ka'bah. Mereka menggunakan gajah untuk mengangkut segala peralatan perangnya. Sesampainya di perbatasan Mekah, pasukan Abraha melakukan aksi perampasan. Mereka merampas harta benda dan hewan peliharaan penduduk Mekah, termasuk unta-unta milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad SAW, sekaligus orang yang diberi kepercayaan sebagai juru kunci dan menjaga Ka'bah. Wahai saudaraku Abdul Muthalib, ada hal buruk yang ingin kami sampaikan kepadamu. Ada apa wahai saudaraku? Ada seorang bernama Abraha. Ia datang dari Yaman bersama pasukan besar. Mereka mengendarai gajah dan merampas harta serta hewan peliharaan penduduk, termasuk 200 ekor unta milikmu. Mendengar hal itu, Abdul Muthalib bergegas menuju tempat Abraha dan pasukannya untuk menanyakan kebenaran dari kabar yang ia dengar. Wahai Abraha, apa tujuan tuan datang kemari dengan membawa pasukan yang besar ini? Aku datang ingin menghancurkan Ka'bah. Ka'bah telah membuat orang-orang tidak mau mengunjungi kotaku San'a. Padahal kami telah membangun gereja yang megah dan lebih indah dari Ka'bah. Lalu apa maksud kedatanganmu, kakek tua? Saya minta tuan mengembalikan 200 unta-unta saya. Jadi kamu tidak berniat menghalangiku untuk menghancurkan Ka'bah, wahai kakek tua? Saya hanya memiliki unta, sedangkan Ka'bah bukan kepunyaan saya. Ada Tuhan yang menjaganya. Baiklah, aku akan mengembalikan unta-unta itu. Sekarang pergilah kakek tua. Jangan halangi aku dan pasukanku. Abdul Muthalib kembali ke rumahnya. Kedatangannya ditunggu oleh para penduduk. Abdul Muthalib menceritakan kedatangan Abraha ke kota Mekah. Tidak lain adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Mereka mengungsi ke daerah perbukitan sekitar kota Mekah untuk berlindung dari serangan pasukan bergajah. Sementara ini kita mengungsi ke bukit
sampai keadaan kota Mekah aman kembali. Wahai prajuritku, sekarang adalah saatnya yang tepat untuk menghancurkan Ka'bah. Maju dan serang! Kenapa gajah-gajah ini tidak mau berjalan? Wahai prajurit, cepat pukul gajah-gajah ini agar mau bergerak. Namun gajah-gajah itu tidak bergerak dan duduk seakan kakinya terikat. Para prajurit memukul gajah-gajah itu berkali-kali, namun usaha mereka sia-sia. Dari arah langit tiba-tiba datang sekawanan burung membawa batu-batu panas. Abraha dan para prajurit berlarian meninggalkan Ka'bah. Hanya beberapa langkah mereka bergerak, tubuh mereka kepanasan dan sendi-sendi mereka terlepas terkena serangan burung ababil. Akhirnya satu persatu para prajurit meninggal karena tidak kuat menahan rasa panas dari batu yang dilemparkan burung ababil, termasuk Abraha, sang pemimpin pasukan bergajah. Sementara di kota Mekah, ada seorang pemuda bernama Abdullah. Istrinya bernama Aminah. Aminah sedang mengandung 2 bulan. Abdullah adalah seorang pedagang. Dia hendak pergi ke negeri Syams bersama rombongan untuk berdagang. Setelah berdagang dalam perjalanan pulang, Abdullah jatuh sakit dan meninggal dunia. Aminah bersedih, tetapi bersabar menjaga kandungannya agar tetap sehat. Saat itu bertepatan dengan tahun pertama penyerbuan tentara gajah yang akan menghancurkan Ka'bah. Aminah melahirkan putranya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal yang diberi nama Muhammad. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah jangan mudah merasa iri dan dengki dengan kenikmatan yang didapatkan orang lain, karena bisa mengundang hal buruk terjadi. Orang yang sombong dan suka mengambil hak orang lain akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan siksa yang pedih. Bagi Allah, tidak ada yang mustahil terjadi. Jika Allah menghendaki sesuatu terjadi, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.